Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dari Allah melimpah dalam hidup saudara semua. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setiamu. Kami hendak membaca firman-Mu, mendengarkannya. Berilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami memahami akan firman-Mu. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan, Matius 6 ayat 19-20 dan ayat 33. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Renungan kita, apa kata Yesus tentang uang? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang yang salah mengerti ajaran Yesus tentang uang. Sebagian berpikir bahwa Yesus lebih berkenan kepada orang yang hidupnya susah, miskin atau tidak mempunyai uang. Sebaliknya perkataan Yesus di dalam Matius 19 ayat 24, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah, telah menimbulkan salah pengertian bagi sebagian orang yang menafsirkan bahwa orang kaya tidak dikenan oleh Tuhan. Sebenarnya, jika kita memperhatikan secara teliti, kehidupan kita tidak terlepas dari uang. Dan apapun yang ingin kita capai, hampir selalu memerlukan uang. Marilah kita menyimak dengan benar apa yang Yesus katakan tentang uang, apa yang Yesus ajarkan tentang uang. Pertama, mengejar kekayaan jangan menjadi prioritas utama kita. Yesus tidak mengajarkan bahwa memiliki uang banyak dan menjadi kaya itu dosa. Kita tahu bahwa untuk mencapai cita-cita dibutuhkan uang dan berbagai macam fasilitas. Tetapi apa yang Yesus tekankan adalah jangan jadikan upaya mencari uang dan kekayaan menjadi prioritas utama melebihi usaha kita untuk mencari Dia dan hidup di dalam kehendak-Nya. Tuhan bersabda, ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi yang dikatakan oleh Yesus, orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan Allah karena begitu terikat dengan kekayaannya, serta menaruh harapan pada kekayaan itu dan bukan kepada Tuhan. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus. Kedua, jangan menimbun kekayaan bagi diri sendiri, melainkan banyaklah memberi. Perhatikan seorang kaya di dalam Lukas 12 ayat 13-21 yang berniat membangun lumbung yang lebih besar untuk menaruh hasil tanah dan kekayaannya. Orang ini sama sekali tidak berpikir untuk memberi kepada mereka yang kekurangan atau kepada Tuhan. Ia hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Tuhan menyebutnya sebagai orang yang bodoh, bukan karena ia kaya, tetapi karena ia salah di dalam memahami dan mengelola uang serta kekayaannya. Dengan memberi, kita sudah menyimpan harta kekayaan yang tidak pernah rusak di sorga. Ketiga, saudara-saudaraku,
Yang memberi banyak akan menerima banyak. Dalam Lukas 6 ayat 38 berkata, "Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Jika kita ingin menerima setakaran sekop, jangan memberi setakaran sendok teh. Jika ingin berkat yang melimpah, berilah dengan melimpah pula. J.L. Crabb, pendiri Crabb Food, mengatakan, satu-satunya investasi yang memberikan keuntungan yang terus meningkat adalah investasi dalam pekerjaan Tuhan. Berilah lebih banyak dan lihatlah bagaimana Tuhan melipat gandakan berkat-Nya bagi saudara. Jadi saudara-saudaraku, inilah ajaran Yesus tentang uang. Di tangan orang yang berhikmat, uang akan menjadi berkat, tapi kehancuran bagi orang bodoh. Demikian firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Tolonglah agar kami bisa mengelola dengan baik semua berkat yang Engkau berikan dan Engkau percayakan pada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Salam saudara-saudaraku, kiranya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.